Sleep call, ini ditemenin ngobrol sampai bobok sama kita yuk. Hai semuanya, hari ini agak mencengangkan ya, aku barusan dapet suatu akun di sosial media. Aku nggak akan nyebut ini platform apa karena gampang banget dicari, ya kan. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa dicari gitu ya. Zaman dulu mungkin kalau kalian SD dapat tugas bikin clipping, ya kan. Bikin clipping temanya ini, kalian akan nyari koran, majalah, tabloid, RPAL, RPUL, Atlas, dan lain-lain gitu ya. Informasi minim sekali didapat, atau mungkin banyak orang yang masih gaptek gitu ya. Mungkin masuk ke warnet hanya untuk pacaran gitu kan, atau masuk ke warnet yang tertutup cuman buat main game, nonton bokep, dan lain-lain. Sekarang itu informasi gampang banget dicari hanya dengan apa? Handphone kalian. Nah, aku barusan nih dapat ya, kita lihat bareng-bareng. Tapi BTW sebelumnya aku mau ngingetin kalian buat minum air putih yang banyak dan jangan kebanyakan makan emping. Karena suaraku seperti ini itu karena emping. Aneh kan? Emping itu kan masuk ke tenggorokan, bukan lewat hidung kan. Tapi habis aku kemarin tenggorokan sakit, radang, terus nyambung ke pilek. Pileknya tuh bukan yang meler, bukan yang umbulan, enggak. Tapi pilek kayak nggak ketahuan gitu loh. Jadi cuman gitu tok, terus bindeng ya kan. Terus kalau sekarang aku ngomong banyak gini tuh rasanya di kepala aku tuh manteng, ngerti nggak? Ya jadi dengarkan perkataanku baik-baik. Aku dapat di sosial media ya kan. Ini dia menamai dirinya kayaknya pacar online gitu ya, atau mungkin TTM-an atau apapun deh yang kalian sebut kalau kalian punya pasangan yang bisa nemenin kalian teleponan sampai malam, teleponan sampai ketiduran, sampai baterainya entek gitu ya, chattingan tiap hari itu kalian sebut apa? Temen? Nggak mungkin dong. Pacar dong, yang chattingan, teleponan, cerita apa hari ini dan lain-lain gitu kan, bertukar pikiran, bertukar hati, bukan bertukar ludah gitu ya. Kemarin tuh BTW, ini intermezzo sedikit ya. Kemarin tuh kakakku upload story gitu kan. Dia katanya abis nongkrong di mana, terus orang sebelahnya tuh ngomongin aku. Terus dia upload story gitu. Kayak katanya, gimana perasaanmu ketika punya adik yang mungkin agak terkenal, kata dia gitu. Terus tiba-tiba orang di sebelahmu lagi makan tapi ngomongin adikmu. Rasanya kan pengen jelasin gitu, tapi kan capek deh gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau nyeritain aku, tolong di tempat umum ya, biar kakakku, budeku, omku, kaper, apa-apa. Tapi aku lucu aja liatnya. Sekarang kakakku tuh kalau misalnya ada temennya gitu, banyak gitu temennya, loh, ini adikmu toh, banyak yang kayak gitu sekarang. Jadi lucu aja buat aku. Oke, balik lagi ke laptop. Jadi ini aku lihat di postingannya. Aman dong postingan. Semua sosmed punya postingan dong. Aku kan nggak ngomong tweet gitu kan. Kalau tweet kan ketahuan Twitter gitu kan. Oke, ini di postingannya dia. Dia itu masang gini. Judulnya service. Nanti aku tampilin di sini, tapi aku sensor beberapa. Jadi dia ada beberapa jasa. Yang pertama ada sleep call, cerita, chatting, alarm, alarm. Terus ada call sama pacar virtual. Ya, jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan kalian mungkin. Yang berharap, Mbak, aku kok jomblo terus, aku pengen punya pacar dan lain-lain gitu kan. Sleep call, ini ditemenin ngobrol sampai bobok sama kita yuk. Ya, dan ini ada jam-jamnya, mulai dari jam 11 malam atau jam 12 malam sampai pagi buta, jam 2 atau jam 3 pagi. Harganya macam-macam. Ada mulai dari 25.000 sampai paling mahal 40.000. Terus ada juga ditemenin call tanpa ngobrol itu cuma 5.000. Jadi buat kalian yang sama pacarnya kayak sering cuman nyalain HP, video call atau telepon, nggak ngomong apa-apa tapi sampai ketiduran. Nah, ini di dia 5.000 harganya. Oh, dikurangin 5.000, sorry. Oh iya, dikurangin 5.000. Oh, rak cetok kowe gawene, Cok. Terus ada lagi nih, kalau kalian cerita atau curhatan kamu bakal kita dengerin katanya. 45 menit itu 10.000. 40 menit itu 15.000 dan itu yang 10.000 itu via chat. Kalau yang via call itu 15.000 itu tadi. Jadi ada dua macam, ada chat sama call. Terus ada chattingan. Kata-katanya tuh lucu. Sini ditemenin biar nggak sepi. Ya Allah, banyak banget ya di dunia ini orang-orang kesepian gitu kan. Kalau chattingan itu mulai dari 15.000 itu kayak setengah hari, 1 hari, 3 hari, 7 hari. Paling mahal itu 135.000 itu 7 hari.
Terus ada lagi nih alarm, bayangke HP-mu ki wis smartphone. Ya. Kalau di device Apple kalian tinggal buka ono gambare jam, dipencet, habis itu ada alarm. Alarmnya tuh bisa banyak. Ya, kalian bisa setting aja misal jam 8, jam 12, jam 3, jam berapa, pagi bangun tidur, makan siang, ini itu alarm. Ya tolong dimanfaatkan. Orang-orang pinter udah bekerja sama memutar otak, memeras otak mereka untuk menciptakan yang namanya smartphone. Terus tiba-tiba kalian merasa kalau alarm smartphone kalian itu tidak berfungsi. Ya, picak matamu wek budek gitu berarti. Itu kalau alarm nih ya, sini diingetin makan sama bobo. Kayak mamaku, gak usah mamaku deh, tetanggaku aja bisa ngilek ke aku gitu loh. Dela sudah makan belum? Oh udah tante. Saya memang yuk kita banter deh teko alarm HP-mu gitu ya nek ngileke. Turu ra kowe. HP terus gitu kan. Ada lagi nih call. Sini ngobrol sama kita katanya. 30 sampai 90 menit, kisarannya 10.000 sampai 30.000 dan yang terakhir ada pacar virtual. Chat sepanjang hari selayaknya orang pacaran, diingetin makan, ditemenin bobo, curhat, call, bebas apa aja by request. Kalau dulu ada kawin kontrak, mungkin ini sejenis pacar kontrak gitu ya. Ini 1 hari 35.000, 3 hari 100.000, 7 hari 225.000. Paymentnya ini bisa pakai macam-macam. Terus dia menjamin kalau 100% privacy garanti gitu. Oke. Dan di akunnya yang asli itu sudah ada kayak testimoni-testimoni. Jadi orang-orang udah banyak yang menggunakan jasanya gitu ya, dia ngasih testi gitu. Oke. Teman-teman di sini, banyak orang curhat ke aku tuh mereka hanya ingin didengar. Jadi aku bisa menyimpulkan kalau banyak manusia yang sebenarnya hanya ingin didengar. Termasuk aku gitu ya. Aku bacot kayak gini juga aku pengen didengar kalian biar kalian belajar gitu ya. Biar kalian gak terperosok ke dalam jurang lembah hitam gitu ya, black hole. Pokoknya tuh aku pengennya kayak kalau kalian dengerin ini, oh oke, pelajaran yang gak kalian dapat di sekolah gitu aku dapat di sini. Jadi soft skill kalian meningkat, gak gampang dibohongin orang ngerepoti awakmu gitu ya. Aku ngerti uripmu ya seangel gitu ya, kakean utang mungkin, atau mungkin jadi tulang punggung keluarga, atau mungkin di keluarga yang kurang harmonis, atau mungkin di keluarga ditolak-tolak dan sebagainya. Ketika kamu nonton video ini tuh kamu di luar gak nambahi urusan gitu loh, ngerti gak? Niatku tuh begitu. Tapi ada muncul seperti ini. Ternyata banyak manusia yang takut akan kesendirian, takut kalau gak didengar orang. Akhirnya muncullah jasa-jasa seperti ini. Betul? Sebenarnya ini relate untuk orang-orang yang kayak nggak punya teman, nggak punya sahabat, atau orang-orang yang punya trust issue. Yang kayak Mas Uus bilang ke aku gitu ya, wah Adel kamu trust issue-nya besar sekali gitu ya. Tapi aku nggak butuh hal-hal semacam ini. Tapi ini relate buat kalian gitu loh. Kayak mungkin kalian insecure dengan diri kalian, atau mungkin kalian tipe yang terlalu memilih, terlalu memilah-milah pasangan gitu ya, akhirnya nggak dapet gitu kan. Kalian juga pengen punya pasangan gitu ya. Bayangin aja ini virtual yang dijual di sini tuh nggak ada yang namanya video call, semua call. Berarti kan kalian nggak butuh rupa untuk menjadi syarat, betul? Mungkin ini relate-nya adalah ini anonim, kita nggak tahu dia siapa, mungkin namanya juga disamarkan, mungkin kita hanya mengenal dia lewat suara, helaan nafasnya, ritme ngobrolnya, kata-kata yang mereka gunakan. Dan kenapa kok kayak gini tuh laku? Karena banyak orang yang pengen curhat itu feedbacknya tuh enak gitu loh, feedbacknya tuh nggak berat sebelah. Kayak contohnya, kamu cerita ke kakakmu, atau cerita ke keluargamu, atau cerita ke teman, sahabat, apapun itu, ketika kamu dijati seseorang, pasti orang yang mbok curhatin akan belain kamu gitu dong. Kalaupun emang kamu yang salah, seenggaknya dia masih punya kata-kata untuk menyemangati kamu, untuk membuat kamu nggak terlalu terpuruk gitu loh. Tapi mungkin kalau sama orang-orang anonim ini, kamu akan menerima feedback yang benar-benar pure, tanpa ngelihat kamu, tanpa ngelihat backgroundmu, tanpa orang itu tuh ngelihat hal apa aja yang udah kalian lalui bersama gitu loh. Relate-nya itu sih mungkin. Dan mungkin anonim ini atau jasa-jasa seperti ini tuh nggak menghakimi, terus rahasia kalian juga terjaga gitu ya. Mungkin kalau kalian curhat sama pacar, cerita itu mungkin akan bocor lewat teman-teman pacarmu. Kalau kalian curhat ke orang tua atau kakak atau keluarga, mungkin akan bocor ke keluarga besarmu. Jadi kalian juga, mungkin kalau jasa ini laku, mungkin kalian itu suka karena pertama rahasia terjaga, nggak menghakimi juga, dan kalian bisa fully didengar. Bener-bener kalian didengerin 100%.
Beda kalau kalian curhat sama temen, mungkin dia ada waktu dimana dia nggak bisa dengerin curhatanmu, ada waktu dimana dia ogah-ogahan juga dengerin curhatanmu, atau mungkin langsung motong kata-katamu. Mungkin dengan jasa-jasa seperti ini kalian jadi kayak, oke, aku benar-benar didengar 100%. Tapi yang bikin aku penasaran adalah apakah talent-talentnya yang ada di jasa seperti ini tuh di hire-nya, dites dulu, ada psikotesnya. Karena ini sama aja kayak konseling gitu ya kalau dengerin curhatan gitu kan. Apakah dia dapat pelatihan atau semacamnya, itu loh yang tak pikirin. Apakah dia robot? Dia tuh orang kayak apa yang cuma mau dengerin doang? Ya mungkin ini ladang bisnis untuk dia gitu ya. Tapi aku penasaran sama talent-talentnya. Jadi buat kalian mungkin ada beberapa yang nonton video ini, Mbak sebenarnya aku udah pernah menggunakan jasa ini gitu ya. Kalian boleh komen di bawah gitu kan, apa yang kalian rasakan, gimana servisnya dan lain-lain. Sebenarnya aku udah lihat testimoninya sih, mereka semua bagus-bagus dan beneran ditelepon gitu ya via WhatsApp gitu kan. Apakah kalian juga nggak ngeri gitu loh kalau apa yang kalian ceritakan itu juga tersebar? Karena apa? Karena talent-talent ini tuh juga tahu identitas kalian. Even kali nggak tahu KTP kalian, nggak tahu kalian tinggal di mana, dia tahu nomor WhatsApp kalian dan itu bisa dilacak. Apa kalian nggak ngeri? Kalian mikir nggak sampai situ? Mungkin aja penculikan-penculikan yang terjadi itu berawal dari kayak gini juga. Atau mungkin pelecehan-pelecehan juga berawal dari kayak gini juga. Aku bukan mau matiin bisnis orang, enggak. Tapi buat kalian nih, kenapa aku selalu menekankan ketika kalian curhat ke aku, identitas kalian selalu tak rahasiakan. Walaupun kalian udah ngirimin aku foto KTP, nama, umur, nomor handphone, alamat, segala macamnya, foto dan lain-lain, aku selalu rahasiakan. Karena apa? Karena nggak semua orang di dunia ini tuh pikirannya positif. Bisa aja ketika tahu mukanya aja deh, kalian bisa langsung diapa-apain gitu loh. Yang mungkin kalian nggak berpikiran, nggak mungkin lah aku cuma ngirim foto muka doang, nggak mungkin dia gini-giniin aku, dia kelihatannya baik kok, kayaknya anak baik-baik, tutur katanya sopan santun, perilakunya santun gitu ya. Kalian mungkin nggak kepikiran sampai di situ, tapi kita nggak ada yang tahu. Kita juga nggak ada yang ngira kalau kita akan dapat pelecehan seksual atau kita akan mendapatkan musibah. Kita nggak ada yang tahu. Tapi balik lagi, kalau kalian emang pengen menggunakan jasa seperti ini, balik lagi ke kalian kalau emang kalian butuh gitu ya. Tapi ingat teman-teman, kalian itu punya Tuhan. Berserahlah sama Dia, bukan dengan manusia. Itu yang paling aman sih. Kalau kamu nggak punya orang, nggak punya tempat untuk bersandar, ya sujudlah. Dengan agama kalian apapun gitu ya, kalian masih punya Tuhan gitu kan. Mbak kok jadi agamis? Oke, gak usah Tuhan, kalian masih punya cermin. Aku sering melakukan itu. Ketika aku lihat cermin, aku ngomong, hari ini kamu udah begini, kamu kuat ya, kamu hebat ya. Wah, hari ini kamu sedih banget, mau nangis nggak? Ya udah yuk nangis. Ini hanya egois kalian aja, pengen didengar manusia. Apa bedanya? Kalian juga nggak lihat mukanya, kalian nggak tahu asal usulnya, kamu nggak tahu dia siapa, kamu nggak tahu ini aman atau enggak. Ingat, kalian punya Tuhan. Gitu aja konten kali ini. Semoga kalian tetap bahagia, tetap sehat selalu, tetap aman-aman aja, selalu berpikir positif, tapi jangan lupa untuk berjaga-jaga. See you on next video. Bye.